Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'asiyatih wa amarna bimtisali awamirihi wa istinabi nawahih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi min ba'dihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in. Summa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Khususan musannif hadzal kitab Al-Imam A'lam Ahmad bin Husain Asy-Syarbi Bisuja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa darajatihim fil jannah. Nafa'ana Allah bihim wa bi 'ulumi fid dharain lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya takdimi para asatid, para ustad, para hujat, para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Mushola Darussalam, wabil khusus tentu untuk Mas Rundi selaku DKM Mushola Darussalam beserta seluruh jajaran pengurusnya, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf. Insya Allah tidak mengurangi rasa takdim mahabbah saya pada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Alhamdulillah. Malam ini kita ketemu lagi di kajian kita. Mohon maaf waktunya digeser sedikit. Mestinya kemarin saya ada sedikit keperluan ke Cilegon, itu bocah harus dapat sekolah di sono, jadi nyari kos-kosan harian. Alhamdulillah hari ini bisa, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, terpaksa waktunya digeser. Jadi yang disyariatkan untuk melaksanakan azan dan iqomah sebelum dilaksanakan sholat itu khusus untuk sholat wajib. Jadi diingat-ingat, yang disanjurkan itu untuk azan dan iqomah itu hanya sholat wajib. Makanya sholat sunnah meskipun dikerjakan secara berjamaah tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk azan. Misalkan sholat id, pernah ketemu enggak sholat id azan dulu? Enggak ada. Sholat istisqa ada dulu enggak ada. Yang sholat sunnah ya cukup mengucapkan as-sholata jami'ah gitu kalau udah masuk waktu. Makanya kalau sholat idul fitri dilatihkan gitu, sallu sunnatal idul fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah gitu kan. As-salatu la ilaha illallah wallahu akbar, as-salata jami'ah gitu, enggak azan. Jadi kalau azan iqomah itu
khusus untuk sholat maktubah atau sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah meskipun dia dikerjakan secara berjamaah, dia tidak disyariatkan untuk adzan maupun iqomah. Jadi diingat-ingat, nanti saking semangatnya nanti ada sholat sunnah kita adzanin dan iqomahin, nanti kalau diketahui sama orang yang ini diketawain, ya bagus semangatnya bagus, tapi kan ada segala sesuatu perlu ilmu. Semangatnya sih bagus, ntar mau sholat duha diadzanin dulu. Kalau misalkan anak-anak kita di sekolah itu kan kadang kalau pagi rame-rame diajarkan oleh guru-gurunya sholat duha berjamaah rame-rame ya, meskipun berjamaah nggak pakai azan, nggak pakai iqomah. Ini yang pertama. Yang disunahkan sebelum sholat itu ada dua, tapi ini sholat wajib, azan dan iqomah. Kalau untuk sholat sunnah ya enggak. Nah sekarang kita masuk tentang sunnah yang abad. Nah ini yang kalau ketinggalan nanti dianjurkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Nah ini di situ dibagi dalam itu terjemahan sunnah abad. Apa sih sunat abad? Itu sunnah-sunnah dalam sholat yang jika ditinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi. Nah itu ada dua cuman di sini. Jadi wasunanuha, dan ada pun sunnah-sunnahnya sholat ba'da dukhuli, setelah kita masuk di dalam sholat, maksudnya sunat abad ini fiha ada dua, fiha dalamnya ada dua, syai'ani itu ada dua. Yang pertama yaitu at-tasyahudul awal, yaitu tasyahud awal. Dalam pertemuan yang lalu disebutkan yang rukun itu tasyahud akhir, yang tasyahud awal ini tahiyat yang pertama itu. Misalkan kemarin kita sebutkan namanya orang ya, orang sholat kadang ya ada lupanya, apalagi misalkan lagi pusing ngurusin apa-apa atau dari rumah dimarahin bini jadi imam lupa, nggak ini ya kan, nggak konsen, nggak, kurang fokus pas sholat tahiyat awal, kemudian mestinya tahiyat awal setelah rakaat kedua langsung berdiri. Nah kita kan dulu ada sebutkan tuh, udah disebutkan dalam pertemuan dulu, kalau lupa berdirinya, kita belum berdiri secara sempurna, dianjurkan turun lagi. Misalkan kita baru ngongkrong nih, baru mau berdiri tapi lupa tadi nggak duduk, udah mau berdiri ini, saya kan mestinya tasyahud awal nih, ya duduk lagi. Kalau masih belum sempurna duduk lagi, balik tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri sempurna, nggak usah turun lagi, lanjut aja. Karena apa, ini tasyahud awal bukan rukun. Kalau rukun ya harus dibalikin, kalau kelewatan ruko ya harus balik ruko dulu. Kelewatan sujud misalkan habis diri nih langsung sujud, rukonya kelewat jadi diri lagi karena ruko. Tapi kalau tasyahud awal nggak usah. Tetapi ini yang diingat-ingat, baik yang tadi sudah mau naik sempurna baik terus balik lagi duduk, maupun yang lanjut udah terlanjur tegak berdiri langsung lanjut aja, itu sama-sama disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi caranya kemarin sudah diajarkan. Sujud sahwi sebelum sujud kita Allahu Akbar, terus baca tasbih, atau dibaca di situ disebutkan subhana man la yanamu wa la yasu, atau subhana rabbil azim. Sebenarnya sujud biasa juga boleh, yang penting di situ isinya tasbih. Tapi yang paling utama ya ini kan disunahkan ini karena apa? Di sini Anda mengucapkan kata-kata subhana man la yanamu wa la yasu. Ini saat tasbih yang terkait dengan kita lupa. Nah, kan ini mengagungkan Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Tapi kalau di luar ini pokoknya sama-sama tasbih ya nggak apa-apa. Nah, yang penting ada ucapan tasbih. Jadi Allahu Akbar sujud, baca subhanallah, terus bangun lagi duduk, sujud lagi, Allahu Akbar sujud lagi, baru salam. Jadi sujudnya 2 kali, sujud, bangun, duduk, sujud lagi, baru salam. Itu sujud sahwi. Jadi kalau ini terlewat, yang pertama itu yaitu tasyahud awal, dan ketika kita lewat ya seperti itu, kita melakukan sujud sahwi. Terus yang kedua apa? Yang jika kita lewat itu dianjurkan untuk sahwi melakukan sujud sahwi, yaitu wal qunutu fis subhi, yaitu ketika kita terlewat dari membaca doa kunut pada saat sholat subuh. Karena ini kitab ini menganut
mazhab Syafi'i, maka kitab ini menganjurkan ketika kita terlewat dari kunut kita mengerjakan sholat subuh, karena ya namanya doa kunut itu ini kan bukan rukun, ya kan, bukan rukun. Kalau ada yang berbeda nggak usah nanti sama muslim gara-gara kunut aja ribut berantem ngafir-ngafirin, nggak perlu. Karena kunut itu bukan rukun sholat. Yang mau kunut ya monggo, ada dasarnya masing-masing. Ini yang saya sebutin nih dasarnya kalau dari hadis dari Abu Hurairah, ini hadis yang tentang kunut. Beliau mengatakan begini, an Abi Hurairah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa ra'sahu minar ruku'i minas sholati sujud minas sholati subhi fi rakaati saniyah rafa yadai fayad'u bihadza du'a Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawalait. Ini yang menganjurkan kunut, yang melakukan kunut ini menurut riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan dari Imam Hakim. Ada lagi hadis yang lain dari Anas menegaskan bahwa mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqat dunya. Jadi kata Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengerjakan doa kunut, membaca doa kunut ketika sholat subuh hatta faraqal fajr, kata faraqat dunya, sampai Rasulullah itu meninggal. Jadi Rasul itu mengerjakan. Kalau menurut riwayat Anas bin Malik, ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abdul Razak, Daruqutni, Ishaq bin Rawah, banyak diriwayatkan. Tapi juga ada riwayat lain, ini yang diikutin teman-teman barangkali yang tidak kunut, ya ini hadisnya. Di antaranya adalah hadis bahwa Rasulullah memang pernah berkunut 1 bulan, tapi setelah itu ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini ada periwayat yang berbeda-beda, ya kita terserah mau ambil yang mana, tapi makanya nggak perlu saling menyalahkan. Memang pernah dilakukan Rasulullah dua-duanya. Jadi kita itu enaknya kan begitu, justru seperti kita sampaikan macam-macam sholat Nabi itu banyak. Nah itu malah enaknya kita. Perbedaan sholat Nabi kita tinggal kondisional aja, seperti kita sampaikan dulu yang kemarin itu. Apalagi masalah sunnah kita sampaikan berkali-kali, hanya sebagai perbandingan aja. Ketika kita mau turun mau sujud itu, ya kan, habis rukuk bangun i'tidal mau sujud, ya kan, seperti itu kita sampaikan yang kemarin pertemuan. Bosan-bosan saya ulang-ulang, hanya sekedar sebagai contoh biar kita itu mempunyai wawasan yang luas dalam beragama. Ketika kita mau sujud kan contohnya macam-macam kan, ada yang turun dengkul dulu, ada yang tangan dulu. Nah itu nggak apa-apa, orang dua-duanya juga pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi nggak usah ribut gara-gara dengkul sama tangan aja ribut. Ya kita kondisional aja. Ya kalau yang orang udah tua kan punya rematik, udah kaku semua, dengkul dulu ya kejerungup jatuh malah. Ya mikir aja yang tangan dulu. Ya itu ada dua-duanya. Yang dengkul dulu berdasarkan riwayat Wa'il, yang tangan dulu berdasarkan riwayat, ada hadisnya dua-duanya. Jadi itulah sebenarnya hukum fikih itu membuat banyak variasi itu macam-macam, itu justru membuat kita enak. Jadi hukum itu nggak kaku. Nah itu yang perlu kita ambil, dan itu ada dasarnya semua. Karena namanya kitab ini kitab mukhtasar, kitab ringkas, yang nggak disebutin Qur'annya, hadisnya secara detail, yang enggak. Ya, tapi itu ada semua. Jadi amaliyah para ulama dahulu itu berdasarkan istihad yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis semua. Jadi nggak perlu gara-gara sesuatu yang bukan rukun nanti kita berantem sendiri sama teman sendiri, berantem disalahin. Itu gimana sih sholatnya? Kafir ente. Wah nggak bisa begitu. Mah terlalu ini. Jadi yang salah ya bukan yang ini, yang nggak sholat yang salah berbeda dikit dalam masalah sholat itu biasa. Nanti juga termasuk di sunah-sunahnya nanti malah beda-beda banyak tuh nanti pelaksanaan. Jadi itu yang kedua, yaitu kunut. Ketika kita lupa kunut dalam subuh, kita dianjurkan sujud sahwi. Termasuk juga ketika ke Ramadan kan kita kunut tuh di sholat witir. Nah, setelah masuk malam ke-16 kan kita setelah sholat witir gitu kita kunut. Nah itu kalau kita terlewat juga tuh, itu dianjurkan sujud sahwi. Kadang-kadang yang paling lupa itu tuh, karena setahun sekali kan, karena pas sudah masuk hari ke-16 kan dianjurkan untuk setelah witir itu terakhir itu kan baca doa kunut. Nah itu yang sering terlewat. Nah itu kalau kita terlewat dianjurkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Nah itu yang terkait, kita persingkat waktunya ya, biar nanti ada untuk
tanya jawab sedikit nanti. Jadi itu yang cuman sedikit yang diinget-inget kalau sunnah abad cuman 2 ya. Tadi tasyahud awal sama doa kunut. Kok di luar itu nanti yang kelewat, kalau yang nggak rukun ya, kalau kelewat di luar itu nggak usah sujud sahwi ya, lanjut aja nggak apa-apa, karena sunnah namanya sunnah hayah, sunnah biasa. Nah kalau yang sunnah abad ini yang dianjurkan untuk sujud sahwi. Kita sekarang nih kita baca yang sunat hayat, yang seandainya terlewat nggak perlu sujud sahwi, ini apa aja? Ini kan kita harus tahu, jangan sampai hanya karena sunat hayat nanti lagi-lagi kita ribut, kita bikin ragu dalam hati kita. Wah saya kelewat ini, sujud sahwi enggak ya? Sujud sahwi ya enggak? Ya itu enggak perlu nanti kalau kita tahu ilmunya. Jadi yang sujud sahwi cuma 2 tadi yang sunnah ya, diingat-ingat kunut sama tasyahud awal. Selain itu berarti sunnah. Selain rukun ya, rukun kemarin kan diingat tuh ada 18 ya kan, dari mulai berdiri, ruku ya kan, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, terus kemarin tasyahud akhir, itu yang intinya. Yang di luar itu kan apa namanya, terus salam yang pertama itu yang ruku, terus tartib, nah itu yang rukun. Di luar itu kok terlewat ya nggak apa-apa nanti, makanya ini yang perlu dipahami nih yang rukun-rukun ya. Kita baca sekarang yang sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha, dan adapun sunnahnya sholat. Mas wahatu dan adapun sunnah hayatnya sholat. Maksud sunnah hayat itu apa? Yaitu bukan rukun sholat, bagian dari sholat tapi bukan rukun yang jika ketinggalan tidak perlu diganti sujud sahwi, itu maksudnya sunnah hayat. Khamsata asyara itu ada 15. Nah yang sunnah hayatnya ada 15. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku dan ketika bangun dari i'tidal. Jadi ketika takbiratul ihram, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram yang pertama itu, yang rukun adalah takbiratul ihramnya. Ngucapin Allahu Akbar itu rukun, ngucapin surat yang pertama takbir itu Allahu Akbar itu rukun. Nggak boleh kita sholat yang pertama bangun lagi nggak ngucapin Allahu Akbar, nggak boleh, itu rukun. Tapi mengangkat tangannya sendiri ini bukan dibedakan ya, sama kayak gini nih, sujud, ruku itu ruku itu rukun, gerakannya itu begitu, itu rukun. Sujud itu rukun, tapi bacaannya subhana rabbiyal a'la kalau subhana rabbil azimi kalau ruku, subhana rabbil a'la kalau sujud, itu bukan Nah ini dibedakan ya, dipahami. Jadi sujudnya, rukuknya itu rukun, tapi bacaannya itu sunnah, sangat dianjurkan. Tapi bukan seandainya kita sujud kok nggak baca doa itu, kelupaan nggak baca, diem aja, ya nggak apa-apa, sah tetap. Nah, tapi utamanya dibaca, itu sunnah keutamaan yang besar. Tapi seandainya nggak baca itu ya tidak mengapa. Takbiratul ihram itu wajib ngucapin Allah Akbar. Kita ngangkat tangan ini sunnah, sangat diaturkan. Tapi seandainya nggak pernah lihat sholat orang luar negeri nggak? Ya kan, orang Iran, orang Turki kalau takbiratul ihram ngangkat tangan nggak? Enggak kan, lurus saja kan, Allah ya nggak apa-apa, orang namanya sunnah. Nanti jangan sampai berbeda dikit gitu kita udah paling bener sendiri, nyalain orang. Ya memang itu hanya keutamaan, tapi itu nggak rukun, nggak wajib. Jadi harus dibedakan. Ini yang perlu dipahami, yang kita sering kali salah, orang mengerti, nggak tahu ilmunya. Sebenarnya kita seperti saya sampaikan, semakin kita tuh sering ngaji, banyak ilmu, itu nggak mudah menggampangkan menyalah-nyalahkan orang. Berarti kita berarti dia tahu ini, barangkali nggak ini ya kita. Jadi kita semakin bisa menghargai kadang-kadang ada perbedaan antara saudara. Kalau itu kan nggak perlu ribut. Kita ukhuwah Islamnya itu wajib. Tapi gara-gara kalau gini nanti kita berantem, sementara berantem sama muslim itu malah haram. Kita menyakiti sama saudara muslim dengan ucapan kita, dengan tangan itu haram. Ya kalau kita mengerjakan yang sunnah malah mengerjakan gara-gara sunnah kita melakukan yang haram kan malah kebalik. Makanya kalau ada berbeda dikit ya
asal bukan yang ini ya biarin aja. Nah, kalau dia nggak tahu ya kita kasih tahu. Kalau dia bertanya ke kita, kalau kita bertanya, bagusnya angkat tangan ya kalau takbir kalau gitu kan, ya sunnah. Tapi secara itu bukan rukunnya. Jadi itu yang pertama, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram wa indar ruku'i, dan ketika akan ruku. Kita akan ruku kan ngangkat tangan juga tuh. Allahu Akbar baru ruku, itu sunnah. Jadi bukan rukun. Jadi kalau kita kok itu ketinggalan ya mau ruku nggak ngangkat tangan langsung gitu kan, sering tuh kita dapat lihat orang juga kan mau ruku terus gitu aja Allahu Akbar pakai angkat tangan kan, ya nggak apa-apa, namanya sunnah. Jadi itu waraf'i inda raf'i minhu wa wada'il yamini ala shimal. Yang sunnah juga dalam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kita habis takbir nih, ya kan, Allahu Akbar, tangan kanan di atas tangan kiri. Seandainya kita gini aja, gimana? Lurusin tangan. Habis takbir kita nggak taruh nih, nggak taruh di atas tangan kiri, asal dilurusin aja. Boleh nggak? Ya boleh, nggak perlu ribut. Gara-gara tangan orang sholat di luar negeri kan banyak yang gitu kan. Dimana kita di Masjidil Haram aja tuh lihat kalau kita umroh, caranya orang sholat kan beda-beda tuh. Kalau habis takbir ada yang lurus, ada yang dekep, ada yang. Nah termasuk juga sedekapnya ini, kalau kita sedekap menaruh tangan kanan kiri itu beda-beda juga. Kalau kita penganut mazhab Imam Syafi'i, naruh tangannya di atas pusar, di bawah dada kayak gini kalau kita sholat biasa sehari-hari itu. Tapi kalau mazhab menurut Imam Asy-Syaukani boleh tuh, namanya juga sunnah, di mana aja boleh. Ada yang di dada begini, pernah lihat nggak orang sholat begini? Pernah nggak? Pernah kita. Nggak apa-apa karena ini sunnah. Jadi kita harus ini. Ada juga nih sedekapnya kalau menurut mazhab Abu Hanifah malah di bawah pusar kayak gini, kayak orang nahan. Gini, ada yang begini di bawah pusar ini ada. Jadi macam-macam. Kalau malam Imam Ahmad bin Hambal itu ya bebas, mau di atas pusar, di bawah pusar, pas di pusar nggak apa-apa. Ini namanya sekedar sunnah. Jadi kita naruh di atas tangan kan, di atas tangan kiri sunnah. Apalagi meletakkannya di mana aja juga jangan jadi masalah, jangan ribut. Nanti ada orang sholat ya, dia kalau pengen khusuknya ditaruh di dada biar gini, menekan dada biar khusuk, biarin aja, nggak perlu dimarahin ya. Nggak perlu biarin ya, itu kan sekedar sunnah. Jadi ini yang perlu dipahami. Ada naruh di sini ya nggak apa, itu kan masalah. Ada yang begini ya, ada pernah lihat kan? Lihat ya Tat, ada begini kan? Ya nggak apa-apa, namanya sunnah aja, nggak perlu ribut. Ada yang begini ada yang begini, ya macam-macam. Kita kalau perhatiin saudara-saudara kita sholat itu macam-macam ya, itu bagian dari sesuatu yang sunnah, jadi nggak masalah. Jadi kalau ada terjadi, ntar kalau Mas Lundi jadi DKM ada yang sholat beda ditegur, dimarahin, harus begini, enggak, makanya harus ngaji nih biar tahu ya. Jadi itu, jadi naruhnya di mana, nah itu nggak apa-apa, nanti diprotes lagi. Kayak ribut, dibilang gitu ntar orangnya nggak ke musola lagi. Wah saya sholat ini jadi tegur begini, nanti kamu sholat malah semangat jamaahnya hilang gara-gara ditegur Mas Lundi. Terus yang selanjutnya sunnah juga apa? Watawajuh itu apa maksudnya? Membaca inni wajah tuh, wajah artinya membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu bukan wajib, bukan rukun. Jadi kalau kelewat ya nggak apa-apa. Terutama kalau kita jamaah nih gini nih, misalkan kita jadi makmum masbuk, kita datang, imamnya sudah membaca surat, kita ketinggalan baca Al-Fatihah, ya nggak usah kita pas takbir, habis takbir baca doa iftitah, nggak usah, langsung Fatihah aja pelan di dalamnya sir gitu ya. Jadi kalau udah ketinggalan itu nggak perlu kita jadi. Terus kalau kita sholat jenazah habis takbir yang pertama nggak usah juga baca doa iftitah. Sholat jenazah itu kan dianjurkan cepat. Kalau kita baca doa iftitah dulu ya kelamaan kan, itu baca Fatihah terus sholawat terus doa. Nanti sebelum itu nggak usah iftitah dulu kalau sholat
jenazah. Nah, itu nggak perlu membaca surah iftitah. Jadi itu ya perlu dipahami. Jadi wat tawajuh. Nah ini tawajuh juga doa iftitah ini bacanya macam-macam. Ada dasarnya juga, ada hadisnya juga. Kalau beda bacaannya juga lagi-lagi jangan ribut, ya kan ya. Jangan gampang-gampang gitu. Itu kadang-kadang kita itu dicari yang beda-beda sih. Jadi umat Islam dicari yang beda-beda, beda dikit ribut. Padahal ya yang nggak penting. Maksudnya kayak iftitah misalkan kan dalam hadis memang beda-beda. Ada yang berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib itu bacaannya kan inni wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima dan seterusnya. Kalau berdasarkan Abu Hurairah, Rasulullah juga baca doa iftitah beda lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ada dasarnya semua, ada dasarnya semua. Apalagi ini hal yang sunnah. Jadi kalau mau bacanya kedengeran sampingnya baca doa iftitahnya beda, ya nggak usah diprotes, nggak usah dimarahin, nggak usah ditegur. Memang ini sunnah. Terus bacaannya hadisnya juga ada, dua-duanya ada dasarnya. Ya begitulah fikih. Fikih itu begitu. Beda-beda itu biasa. Justru membuat kita kaya dengan wacana keilmuan, praktek dengan ibadah macam-macam itu malah kita menjadi enak, menjadi lentur. Jadi itulah fikih. Ya aslinya fikih itu seperti itu, perlu dipahami. Jadi itu wat tawajuhu itu termasuk sunnah. Jadi bukan wajib. Kalau kelewat nggak usah sujud sahwi. Nanti dilewat doa iftitah mau salam sujud sahwi nggak perlu, karena maksudnya sunnah jadi itu. Terus yang selanjutnya udah jam 8 lewat ya, saya percepat sedikit ya. Kalau ngaji begitu, kadang terasa cepat, kadang terasa lama. Yang selanjutnya isti'adzah ba'da tawajuh. Jadi setelah kita baca doa iftitah itu, sebelum kita baca suratul Fatihah, bagusnya disunnahkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ngucapinnya sir kayak baca doa iftitah. Habis baca iftitah tadi dilanjutkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahnya kalau dijaharkan kalau menurut mazhab, karena itu bagian dari Fatihah. Semua ulama sepakat kalau bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah. Makanya disebut sab'ul masani al-Fatihah, itu 7 ayat yang diulang-ulang. Tujuannya kan termasuk bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu. Jadi mengucapkan membaca ta'awudz itu sebelum itu sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir. Terus kita lanjutkan wal jahru fi maudhihi. Yang disunahkan lagi apa? Membaca keras di tempat-tempat yang memang kita di sholat-sholat yang memang kita dianjurkan untuk membacanya dengan keras. Contohnya sholat maghrib, isya, subuh, itu dianjurkan kita membacanya jahar. Subuh di rakaat yang dua-duanya, kalau sholat 4 rakaat di 2 rakaat yang pertama itu maghrib, isya. Nah itu kita disunahkan untuk jahar. Itu sunnah. Jadi seandainya ada orang kok nggak baca jahar, ya tetap sah sholatnya, hanya karena sunnah. Karena kadang-kadang ada tuh malah sholat duhur aja ada yang pernah tuh, siapa dulu saya pernah ngaji di mana ada cerita dia sholat di tempat pas dia musafir ya, ada di suatu kampung itu sholat duhur sama asar dijaharkan orang situ. Imamnya nggak tahu bagaimana, itu dijaharkan sholat duhur sama asarnya. Itu sih sekedar sunnah, tapi bagusnya kalau asar ya sir ya. Jadi itu tuntunannya begitu. Terus wal israru fi maudhihi, ya kita mensirkan bacaan fi maudhihi di waktu-waktu sholat-sholat yang memang dianjurkan untuk dibaca secara sir. Tadi kita sampaikan duhur, asar, sama di rakaat terakhir dari 2 sholat yang tadi 3 rakaat, misalkan maghrib di rakaat yang terakhir kita sir, atau yang isya di 2 rakaat yang terakhir kita sir. Jadi itu udah paham lah kalau ini. Terus selanjutnya wat ta'minu, yang dianjurkan juga disunahkan kita mengucapkan amin di dalam ketika imam selesai membaca suratul Fatihah, kita dianjurkan untuk mengucapkan amin, nggak membatalkan surat karena ini kesunahan. Tapi kalau kita mohon maaf di luar ucapan bacaan surat kita mengucapkan sesuatu sendiri di luar itu, batal surat kita. Misalnya kita lagi surat begini,
istighfar astaghfirullahaladzim itu batal karena bukan bacaan daripada sholat. Atau pas kita ini la ilaha illallah yang batal karena bukan bacaan daripada sholat. Tapi kalau amin ini memang ada tuntunannya. Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kita dianjurkan untuk amin. Atau kita sholat sambil masih gini astagfirullah gitu, itu batal karena bukan bagian daripada apa sholat. Tapi kalau takmin mengucapkan amin itu dianjurkan baik bagi imamnya maupun bagi makmumnya. Nah, kalau makmumnya ngucapannya ya pas imam mengucapkan amin dia bareng amin gitu. Tapi kadang-kadang kalau imam malah kadang nggak kebaca. Makmumnya udah amin, kadang imamnya kadang nggak baca. Tapi yang sekedar sunnah kan nggak apa-apa. Bagusnya imamnya juga baca. Karena di sini bagusnya imamnya juga baca amin. Wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi. Jadi imamnya mengaminkan seperti aminnya imam. Jadi imamnya juga dianjurkan untuk baca amin, imam makmumnya ngikut amin barengan, setelah imam barengan itu ngiringin imam. Jadi gitu. Wa qiraatus termasuk sunnah juga wa qiraatus surah ba'dal Fatihah. Nah, ini sekedar sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Yang rukun kan kemarin kita sebutkan, yang rukun itu surat Al-Fatihah. Kemarin kita sebutkan surat Al-Fatihah itu rukun, nggak boleh kita tinggalkan karena dia rukun. Tetapi bagaimana kemarin juga kita sebutkan, kalau kita sholat berjamaah kita perlu nggak membaca surat Al-Fatihah? Kemarin udah kita jelaskan. Ya kalau ada dua perbedaan pendapat. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i harus tetap baca surat Al-Fatihah setelah imam ketika imam baca setelah surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Fatihah pelan. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau yang itu ada dasarnya karena yaitu la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab, kata Nabi hadisnya. Tapi pendapat imam yang lain nggak apa-apa kalau kita jadi makmum yang nggak perlu lagi baca surat Al-Fatihah karena kita sudah mengikuti bacaan. Kita kan posisi jadi makmum nih, berarti bacaan imam ya bacaan kita juga sebagai makmum. Ada hadisnya juga kemarin kita sebutkan kan, masih ingat? Mangkana lawimun fakaratul imam lahul qiraatun. Siapa yang punya imam maka bacaan imam ya menjadi bacaan kita sebagai makmum. Jadi begitu ya, kita mantep aja ya. Kita yang terutama yang paling utama ya kita baca coba Fatihah pelan. Apalagi khurujul minal khilaf, kita biar terbebas dari perbedaan pendapat yang lebih mantep gitu kan. Tapi kalau nggak baca nggak apa-apa. Ya, kan ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi itu. Jadi apa qiraatus surah ba'dal Fatihah, ingat nggak wajib ya, nggak rukun ya membaca surat setelah Al-Fatihah itu. Nggak wajib, nggak apa. Jadi itu hanya sunnah. Kalau sangat diutamakan, tapi ketika sholat yang jahar itu ya. Terus apalagi yang dianjurkan wa takbiratu indal khafdi war raf'i. Kita ketika takbir ketika akan turun maupun ketika bangun. Kita turun akan ruku takbir ya kan, akan sujud takbir. Ya, itu takbirnya yang mau ruku sujud takbir intikal, dalam bahasa fikihnya takbir pindahan itu peralihan. Mau ruku mau sujud itu sunnah. Takbir yang wajib cuma satu, takbiratul ihram permulaan itu. Kalau yang takbir selanjutnya mau ruku mau sujud, bangun ruku bangun sujud itu tidak rukun. Seandainya kelewatan atau ini tetap sah, itu sunnah, sangat dianjurkan tapi tidak rukun. Dibedakan ya, harus dipahami. Jadi ini itu tidak rukun tapi sangat dianjurkan tapi tidak rukun. Wa takbiratu indal khafdi war raf'i. Wa qalu sami Allahu liman hamidah. Kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Itu juga sunnah, itu tidak rukun. Malah kalau diganti dengan kata lain yang sejenis di sini malah boleh. Dalam kitab ini sebutkan seandainya diganti begini, man hamidallahu sami'alah gitu. Boleh di sini dalam kitab ini. Tapi ya, karena ini juga sama, artinya sama, mendekati man hamidallahu sami'alah. Itu di sini kafa, boleh begitu. Nah, itu jadi ini
Ini hanya sunnah sami Allahu liman hamidah, itu hanya sunnah. Terus misalnya habis sami Allahu liman hamidah kan kita baca lagi tuh Rabbana lakal hamdu mil'u. Nah itu juga sunnah. Bacaan itu juga sunnah, bukan ruku. Terus ya lanjut percepat. Wa tasbihu fi ruku. Nah tadi yang kita sampaikan, membaca tasbih saat kita ruku. Yang ruku itu rukunnya, doanya, doa tasbih subhana rabbiyal azimi. Nah itu sunnah. Cukup subhana rabbiyal azimi boleh, itu adnal kamal, sempurnanya bacaan yang paling pendek yaitu subhana rabbiyal azim, sempurnanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi itu dua-duanya sunnah. Jadi bacaan ruku, bacaan sujud itu bukan rukun tapi sunnah. Kalau rukuknya, sujudnya itu rukun. Jadi dibedakan ya. Yaitu wa tasbihu fir ruku was sujud. Nah, tapi terus yang selanjutnya yang sunnah juga wa wada'ul yadaini 'alal fakhidaini fi julusi. Kita meletakkan dua tangan kita di paha ketika kita sedang duduk tasahud awal dan tasahud akhir. Nah, kita kan kalau duduk tasahud awal, tasahud akhir kan begini nih. Ya kan? Meletakkan dua tangan di di paha kita. Alal fakhidaini fi wabasa atau yadil yusra. Yang tangan tangan kiri kita, kalau kita ini dilepas ya, wabasa atau dihamparkan. Ya gini, lurus dengan samat kayak itu tasamat terus. Ya ininya dihamparkan, disamain dengan ini nih. Dengkul kita. Nah, gini. Tapi yang satu, yang kanan digenggam. Sunahnya ini ya, kalau dilepas semua terus nanti begini ya nggak apa-apa, cuman sunahnya ini digenggam. Yang tangan kanan wayak bidu al yumna ilal musabbihah, kecuali jari telunjuk kita mutasyahidan ketika kita bertasahud. Jadi yang tangan kanan itu digenggam, kalau tasahud menunjuk tasawuf mutasyahidan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu tangannya menunjuk. Nah pas ngangkat ininya menunjuknya ini kapan? Nah ini yang beda-beda pendapat. Kalau menurut kitab ini, karena kitab ini adalah madhab Syafi'i, maka mengucapkannya, mengangkat tangannya itu ketika illallah itu kita asyhadu alla ilaha illallah, itu diangkat dari telunjuknya. Itu kalau menurut kitab ini madhab Imam Syafi'i. Kalau menurut yang lain, misalkan madhab Hanafiyah, malah dari pertama udah la ilaha itu udah mengucapkan ini diangkat jari telunjuknya. Jadi kalau madhab Syafi'i illallah, kalau madhab Hanbalah pas Allahnya, tapi ya enggak, itu kan namanya sunnah, mau yang mana. Yang penting ketika mengucapkan syahadat itu jari telunjuknya diangkat. Mau mulai ngangkatnya tuh pas ilallah atau pas Allah atau pas la ilaha dari awal, pas asyhadu alla ilaha, la ilaha itu baru kita angkat, ya nggak apa-apa. Yang penting pas tasyahud, pas membaca asyhadu alla itu kita angkat jari telunjuk kita. Jadi itu. Jadi terus lanjut ya, kita percepat sedikit. Wal iftirasu fi jamil jalasat. Kita duduk iftiras di setiap duduk yang kita kerjakan dalam sholat. Misalkan kita habis sujud, kan duduk nih. Duduk yang paling utama ketika duduk dalam sholat, mau setelah sujud, mau tahiyat awal, itu duduk di antara dua sujud, itu duduknya adalah duduk iftiras. Duduk iftiras itu bagaimana? Duduk begini nih. Kaki yang ini kiri didudukin, yang ini ditegakin begini. Ini kita duduk habis sujud, duduknya begini, duduk tahiyat awal juga begini. Ini yang paling utama, namanya duduk iftiras. Jadi kita dudukin kaki yang kiri, punggungnya ini
kan gitu, yang atasnya kita taruh di bawah, kita dudukin, terus yang ini kita tegakin yang kanan. Nah ini namanya duduk iftiros. Jadi utamanya begitu. Seandainya kan, tapi sering kelihatan juga orang kan duduk ada dilepas dua-duanya, nah ditekuk gini didudukin dua-duanya, ya nggak apa-apa kan, tadi sekedar sunat. Tapi yang paling utama begini kalau habis ini namanya duduk iftiros. Nah ini duduk iftiros, duduk yang paling utama di dalam sholat. Habis sujud, duduk istirahat, apa tahiyat awal itu utamanya duduknya namanya duduk iftiros. Jadi seperti itu. Ya kita percepat lagi sedikit. Terus terakhir wa tawaruk fil jalsatil akhirah. Yang terakhir yaitu duduk tawaruk. Jadi kalau kita duduk di tahiyat akhir itu diutamakan duduknya namanya duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu bagaimana? Ya seperti kita kerjakan itu, yang kaki kiri masuk ke dalam sini, kita pantatnya kita taruh. Kalau tadi iftiras kan kita duduknya di pantat kan, di kaki kan. Nah kalau yang tahiyat akhir ya begini. Nah seandainya gimana nih, mohon maaf, ada orang yang mohon maaf gemuk banget gitu kan, duduk gini susah, nanti malah kejengkak, terus duduknya bisanya begini aja orang, ya namanya kan tidak wajib kan, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa utamakan duduk tawaruk. Kalau tahiyat akhir ya bagusnya gini, pantat kita lepas di lantai, ini masuk ke sebelah sini, ini duduk diangkat begini. Jadi itu yang utama, itu sunnah ya yang begitu. Kalau duduknya sendiri itu wajib lah, model duduknya itu yang disebut iftiros, tawaruk, itu model duduknya, gaya duduknya bagaimana, itu yang sunnahnya. Jadi kalau duduknya, kalau tahiyat akhir harus duduk, wajib rukun itu, tapi gaya duduknya bagaimana itu yang utama. Kalau tawaruk, kalau duduk tahiyat akhir itu tawaruk, kalau tahiyat awal itu iftiros. Jadi itu. Terus yang terakhir yang sunnah adalah taslim atau saniyah. Kita kalau habis sholat kan salam tuh, assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama itu rukun, harus. Tapi salam yang kedua, terus yang kedua assalamualaikum warahmatullah, yang kedua itu tidak seandainya salam pertama doang sudah cukup, rukunnya di situ. Tapi seandainya kita yang kedua tidak salam, ya itu udah cukup. Tapi kalau kita salam lebih utama lagi, 2 kali kanan kiri. Tapi yang rukun yang pertama. Jadi itu bisa dipahami ya. Silakan kalau mau ditanyakan, ada waktu sedikit. Ada yang mau ditanyakan? Banyak. Ini udah jelas semua ini. Jelas ya, kalau nggak ada tanya nggak apa-apa. Monggo. Nah, pada saat kita masuk ke rakaat kedua, pada saat imam salam kita naik rakaat terakhir. Itu kan kita udah kunut, ikut imam. Setelah kita rakaat kedua naik, apakah kita harus kunut lagi atau gimana? Kunut lagi. Kalau yang awal kan ngikutin imam. Iya, kalau terlewat ya. Ya. Kalau kita lupa tadi karena udah kunut ikut imam, kita lupa tadi malah nggak kunut yang kedua. Nah, itu kita sujud sahwi. Ya. Itu kan tadi masalah kunut ya. Kalau kan ada yang nggak kunut, itu perlu sujud sahwi. Nah, kalau itu tergantung kita. Kalau imamnya nggak kunut ya nggak usah kita. Nggak usah membedain itu. Ya kita ikutin aja imam. Nah, berarti imam memang memilih nggak kunut. Tapi kalau kita nih misalkan, mohon maaf, biasa kan tadi bapak kan tadi imamnya sudah jelas pakai kunut. Nah, kan kita karena mau masbuk kan di kedua kan kita kunut ya, kita karena terlewat kita lupa ya. Tapi kalau emang dari awal makmum imamnya udah nggak kunut ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau bapak kan nggak perlu. Tapi kalau bapak tadi imamnya nggak kunut, kita makmum masbuk, kita biasa pakai kunut ya kunut aja. Nah gitu. Kalau imamnya emang sengaja nggak kunut ya, tapi kita biasa kunut, kita dapatnya cuma rakaat pertama, kita rakaat kedua ya kita biasa kunut ya kunut aja. Tapi kalau imamnya kita dapat sholat sempurna, dari awal kita ikut imamnya nggak kunut ya nggak usah kita pas imam salam kita diem aja sujud sahwi, enggak kan imamnya enggak. Jadi gitu dibedakan ya.
Ada lagi yang ditanyakan? Saya tanya bocah ya. Kan kemarin ini kasus beneran ya Mas. Wah, apaan? Juga saya juga pengen tahu. Iya. Kebetulan dari imamnya kan Pak Oce. Heeh. Imam. Terus sholat maghrib baru 2 rakaat dia salam. Oh iya, ini sering kejadian itu. Tapi kan udah salam. Mm-mm. Udah salam. Nah sebelum waktu dia salam si jemaah ini kan ngomongnya subhanallah subhanallah. Ya, dia nggak paham. Mengingatkan dia nggak paham. Juga kan mungkin nggak dengar gitu. Nggak denger ya. Udah kandung tertutup di salam udah 2 kali. Mm-mm. Nah itu gimana? Dia, Kasusnya seperti apa? nah dia dua rakaat terus langsung salam tadi ya. Nah itu itu pernah kejadian. Nabi juga pernah. Makanya Nabi itu sengaja disengajain sama Allah itu biar jadi contoh bagi umatnya. Nabi itu pernah sholat zuhur itu 2 rakaat salam. Terus habis salam sahabat pada bingung nanya ke Nabi, ya Nabi, anak kosta hadir rakaat hadis sholat. Nabi, apakah kalau bahasa Jawa, apakah engkau emang sengaja mendiskon sholat atau ini sholat kosor? Namanya ada sahabat siapa lupa namanya Dzulqarnain apa siapa ada nanya begitu. Nabi sholatnya didiskon ya. Kalau bahasa Ustaz Lundi orang sahabatnya ini contoh juga bertanya, Nabi sholatnya emang didiskon sholat zuhurnya. Dalam hadis sudah disebutkan zuhur apa asar gitu. Jadi sholatnya didiskon. Terus Nabi tanya, pas itu nanya gitu, ada yang nanya sholatnya didiskon. Nabi nanya sama yang lain, emang yang bener yang ditanyain ini, saya sholatnya cuma 2 rakaat langsung salam. Iya Nabi baru 2 rakaat doang udah salam, padahal ini sholat zuhur gitu. Akhirnya apa? Nabi jangka pendek langsung diri nambah lagi 2 rakaat. Jadi gitu. Menurut hadis itu, nah itu kalau jaraknya pendek, misalkan nih saya udah sholat mestinya zuhur maghrib 3 rakaat baru 2 kok salam, tapi begitu salam saya ingat, saya kan tadi baru 2 rakaat, langsung nambah 1 lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau jarak ingatnya ini lama, udah ngobrol dulu, udah apa dulu, jadi diulangin aja. Diulangin aja. Kita ulang lagi gitu. Nah. Jadi begitu rakaat pertama saya bersalam juga. Kedua subhanallah ya. Saya wah berarti apa namanya? Ada sholat. Sendiri itu. Setelah itu baru salam terakhir. Nah yang saya ini kalau misalnya berakhirnya sholat itu ditandai dengan salam pertama udah berakhir sholat ya. Kita langsung tanya ke jemaah ya kan, ini akuan saya nih memberi banyak pikiran makan gitu kan, ini gimana kan gitu. Ya tadi kan kalau 2 rakaat misalkan ini langsung nambah, tapi bagusnya tadi di akhir kita pakai tambahin sujud sahwi karena ada yang terlewat. Sama kayak gini nih Pak, mohon maaf, kemarin juga ada kita sampaikan, sholat itu kadang-kadang pokoknya jangan dikira kalau kita sholat itu langsung aman-aman aja, justru itu puncak-puncaknya tuh setan memang goda, justru sholat itu ribet dia kalau kita, dan sholat itu nggak suka. Maka kita kata sholat itu kan kadang yang paling sering itu ya kita sampaikan apa yang kita lupa, pokoknya ingat malah kalau sholat itu kita naruh duit di mana yang hilang aja ingat kalau pas sholat. Kita kadang juga sholat bingung, waduh saya 4 rakaat apa ya, udah 3 rakaat kok baru 2 rakaat sih, itu kan sering juga. Nah itu kita ambil yang sedikit, nanti kayak tadi kita sampaikan sebelum salam sujud sahwi, ambil yang sedikit. Falyabin alal yakin, kata Nabi. Jadi kita ragu-ragu, ya Allah saya ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil aja yang 2 rakaat, biarpun nanti kita faktanya nanti sholat kita zuhur sampai 5 rakaat nggak apa-apa. Ternyata 5 rakaat nggak apa-apa, karena kita ambil yang sedikit, yang kita yakin itu yang kita ambil. Jadi kalau orang tuh sering begitu, kadang ragu-ragu, aduh apa saya tadi baru berapa rakaat, kita ambil yang sedikit, 2 apa 3 ya, 2 apa 3, ambil yang 2. Jadi begitu. Tadi kasus yang tadi saat itu selesai tuh, kalau udah ngomong kan jemaah juga kan belum tentu tahu semua nih ilmunya Islam. Mungkin saya juga kan nggak ngerti gitu. Mungkin pas kalau Pak Oce nggak ngomong ke sini,
terus langsung sujud langsung diri, mungkin jamaah ngikutin ya. Iya. Jamaah ngikutin. Nah ini kalau saya udah buru ngomong, udah orang itu kan tadi bilang kalau jaraknya dekat, Iya. kan udah ngomong berarti udah agak jauh gitu, udah ngomong lagi, ya kan udah ini. Jadi jarak ini lama sedikitnya itu, ini ada ketentuan dan perbedaan di antara para ulama. Bahkan Abu Hurairah mengatakan ukuran lamanya ini sebenarnya agak lama juga. Ukuran 1 rakaat itu masih dihitung sebentar kalau Abu Hurairah. Tapi kalau kita kan kadang-kadang kalau udah lepas, sudah ngomong kan ragu-ragu kita kan. Apalagi udah jarak ini, ya udahlah mending bagusnya diulang aja deh kalau begitu. Tapi sebenarnya itu masih boleh dilanjutkan, tinggal nambahin yang kurang. Tapi kalau daripada kita ragu-ragu, ini sholat kok kayak main-main, udah selesai, udah beralih ke sono, udah ke sini, balik lagi tinggal nambah 1 doang kan, jadi kesannya nggak ini ya. Tapi sebenarnya secara kalau masih sebentar boleh, tapi bagusnya bilangin aja deh kalau begitu daripada kita ragu-ragu bikin apa kan. Tapi secara tuntunan, secara ini begitu ya. Secara hukum sebenarnya masih boleh kita tambah yang 1 asal masih dalam jangka yang pendek. Kemarin kan masalahnya Pak Oci itu balik badan ngomong kita sholat ulang lagi gitu. Kalau Pak Oci misalnya langsung diri lagi mungkin ngikutin. Iya. Nah kalau begitu gimana? Ya udahlah kita ikutin yang yakin aja, menurut kita bagus, kesepakatan jamaah aja kita ulangin aja dah ya gitu. Masih punya pendapat gitu. Soalnya pernah ada kejadian sholat di bulan Ya bisa aja, kalau kan otomatis kalau ketinggalan 1 rakaat kan kita kehilangan rukun, ya kan? Bacaan Fatihahnya nggak ada, rukunnya nggak ada, kan kehilangan 1 rakaat, makanya diulang lagi kalau meragu. Tapi sebenarnya nambah juga kalau waktunya pendek bisa. Makanya kenapa harus nambah? Karena kehilangan rukun kan, belum ada rukun, maka kita harus menambah, gitu kan. Tapi kalau ini daripada meragukan kita juga was-was, kayaknya aneh juga nih, udahlah kita ulangin aja deh, nggak apa-apa. Tapi secara hukum fikih sebenarnya boleh kalau jaraknya pendek kita tambah. Nabi waktu itu mencontohkannya ditambah aja, Nabi tambah 2 tadi ketika ketinggalan 2 rakaat. Nabi langsung nambah 2 karena jaraknya diingatkan oleh Nabi, emang saya 2 rakaat aja. Iya, udah langsung diri lagi. Kalau saya kan kita harus mendekati yang paling sedikit ya. Ya. Bisa lupa. Jadi kita berjamaah. Kalau ya tadi yang harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Nggak apa-apa. Ya kan jamaah belum tentu tahu semua. Iya. Gimana kita menjamaah? Ya kalau ini ya jamaah kan ada yang mengingatkan kalau berjamaah. Kalau mau kalau sendirian kan maksudnya kita yang sendirian dalam konteks yang sendiri tadi ya. Makanya pentingnya imam sama makmum punya ilmu, yaitu nanti kalau imamnya salah diingatkan subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Nah itu pentingnya. Nah itu kalau sendiri maksudnya ragu-ragu. Kalau jamaah kan ada yang mengingatkan. Harus makmum harus paham, seperti kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, di belakang imam haruslah ngerti, karena kalau nanti imam posisinya, namanya imam kan manusia biasa, atau nanti sakit perut kentut kan harus minggir dia, yang di belakang harus maju. Itu harus ada ilmunya. Makanya di belakang imam nggak boleh anak kecil atau orang yang nggak ngerti apa-apa, yang bacaan Fatihahnya belum hafal, di belakang imam nggak boleh. Aturan hadis Nabi kan, yang pintar. Nanti kalau ada imam terjadi sesuatu dengan imam, misalkan imam pingsan atau imam kentut atau apa, kan harus yang di belakang imam maju. Jadi begitu ya. Bisa dipahami ya? Masih ada lagi Pak? Itu konteksnya batal atau enggak? Jadi kalau dalam imam Ya batal dia. yang bersalam, mereka sudah putus itu. Maksudnya? Dari jamaah. Imamnya nih. Ini konteksnya batal atau gimana tuh Ustaz? Yang tadi diingetan kan kurang rakaat. Kurang rakaat dia langsung berdiri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi konteks batal. Enggak konteks batal kalau lupa itu, enggak. Karena Nabi juga begitu, pas diingatkan itu dalam hadisnya itu langsung nambah. Itu dari kemarin peristiwa dan begini terus berdiri jamaah berlagi gitu loh Pak Ustaz. Ya ngikut lagi nggak apa-apa, emang itu nggak batal, emang nggak apa-apa begitu. Ditambah langsung ditambah gitu nggak batal. Emang Nabi juga begitu. Pas 2 rakaat itu kekurang itu. Nah. Si makmum ini kalau dia datang salat depan itu, yang makmum berdiri sendiri, melanjutkan sholat yang ketiga, nggak masalah. Maksudnya kan dia rokaat 2 tadi salah. Ternyata yang makmum ini tahu itu salah. Si makmum berdiri. Oh, terus kemudian dia baru sadar terus ngikutin. Ya nggak apa-apa sih. Si makmumnya ini pasti sah kan?
nggak apa-apa. Karena dia istilahnya membenarkan yang ketiga lanjut berdiri kan dia, karena yang rakaat ketiga dia berarti udah mufarokoh dia dari imamnya. Ya. Ya itulah namanya, itu ya namanya imam sama makmum harus kerjasama itu gitu, namanya juga jamaah, persatuan, perkumpulan. Jadi kalau ada salah ya diingatkan. Jadi makmum juga harus cerdas, kalau diingatkan udah coba kan, wah jangan bablas baik, ya harus ingat berarti saya ada yang salah nih. Kalau sampai imam subhanallah berarti saya ada yang salah, harus ngerti juga. Kan jadi imam nggak ngerti ilmunya, saya nanya sendiri ya gitu nanti. Apalagi Tan? Imam nggak sah, otomatis makmum nggak sah. Apanya? Dalam sholat. Nah. Ada yang berpendapat kalau imamnya nggak sah, makmum belum tentu nggak sah. Iya. Nah, kalau saya pendapat saya nih, imam salah, imam yang sah, makmum nggak sah. Ibaratnya kita imam ini sebagai tukang buah lah gitu. Iya. Kita bawa buah, Iya. kemudian imamnya jatuh, ya kan? Makmumnya buahnya kan buahnya jatuh. Iya. Gitu kan? Yang tadi kejadian imamnya berdiri ya nggak apa-apa sih kalau itu, nggak apa-apa, bukan karena, tapi kan dia juga imam bisa berdiri lagi sebenarnya dia. Kalau dia ngerti ilmunya loh, masalahnya kan jangan-jangan imamnya malah nggak ngerti ilmunya, begitu salah dia langsung. Itu harusnya kan dia langsung berdiri bisa aja nyusul gitu. Iya. 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 Ada pendapat itu salah imam, nggak salah. Iya. Kita kalau salah ya mungkin salah kan. Oh, iya. Kan yang kedua tadi, yang ketiga kan itu ketika imam salam kan dia juga udah selesai. Kalau dia nggak ada ilmunya, makmum kan lanjut aja nggak apa-apa kalau begitu. Ya, ini kan dia udah nggak jadi imam lagi kalau dia lepas. Ya kan dia udah selesai, tapi dia salah, makmumnya melanjutkan ya nggak apa-apa kalau ini. Ya nggak batal. Sebenarnya nggak batal kalau dia ngerti loh ya. Kalau dia ngerti langsung berdiri aja karena pernah. Ya kecuali dia buang angin itu batal. Tapi kalau konteksnya dia lupa nggak tahu, nah, itu nggak batal. Tapi kalau konteksnya dia buang angin karena hadas, batal, dia batal sholatnya. Maju, gitu. Jadi kalau emang dia imamnya lupa baru ini kok ada yang mengingatkan, dia diri lagi aja nambah. Kalau waktunya masih dalam waktu pendek, karena Nabi juga pernah ngalamin begitu. Tadi kita sampaikan hadisnya sahih itu, dua sholat duhur cuma 2 rakaat Nabi, apakah didiskon sholatnya ya Nabi? Emang saya 2 rakaat ya, nanti lanjut lagi nambah 2 rakaat lagi. Jadi makmumnya juga ikut lagi tambah cuma 2 rakaat nambah. Setelah selesai. Nggak apa-apa. Ada juga pernah hadis yang mengatakan sujud sawi setelah selesai karena ingatnya baru ini sujud sawi ada. Tapi yang paling utama pernah diceritakan. Ada. Iya ada. Ada juga yang begitu. Ada. Jadi kita utamanya sebelum salam kalau ingat ya. Tapi kalau setelah salam ini tadi kelewat dulu kok saya lupa nggak sujud sawi. Setelah salam sujud sawi nggak apa-apa. Ya, itu aja karena itu kan bukan wajib ya, bukan rukun ya. Jadi itu ya, kita tutup ya. Udah malam taklim kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kurang di sana sini, ada kata-kata yang berkenan. Mari kita sama-sama tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.